Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bersyukur untuk segala kemurahan dan anugerah Tuhan bagi kita sampai pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan yang Kau limpahkan bagi kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan tenang, dengan nyaman, dan pagi hari ini juga boleh bangun dengan kesegaran. Itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah karena kami siap mendengar. Nyatakan apa yang Engkau mau, tegurlah kami, kuatkanlah kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini dengan tema yaitu diperbaharui, yang akan kita renungkan dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berbicara demikian. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di dalam Tuhan, kita mengalami proses pembaharuan terus-menerus, sehingga hidup kita ini tentu setiap saat, setiap waktu akan berubah menjadi lebih baik. Yaitu yang pertama, kita diberi hati yang baru, hati yang telah disucikan dan dikuduskan, sehingga tidak ada keinginan yang kotor, keinginan yang cemar, keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hati kita menjadi lebih tulus ketika kita menolong orang lain, ketika berbuat sesuatu untuk orang lain, kita memiliki motivasi yang benar, bukan untuk mencari keuntungan. Dan selanjutnya yang kedua, kita diberikan roh yang baru. Tentunya dengan inspirasi Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin roh kita. Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Dan juga Roh Kudus itu akan mendorong kita untuk lebih mengasihi Tuhan, untuk lebih jatuh cinta kepada Tuhan dan berpaut kepada Tuhan, sehingga kita akan memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, akhirnya hidup kita menjadi hidup yang baru. Memiliki kerendahan hati, memiliki kerelaan untuk taat kepada Tuhan, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akhirnya berusaha untuk menyenangkan orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi saksi yang hidup, sehingga hidup kita ini mempermuliakan nama Tuhan, bukan melalui perkataan saja, tetapi juga melalui perbuatan. Oleh karena itu, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita kerjakan? Yang pertama, bukalah hatimu untuk disucikan dan dikuduskan, diperbaharui. Selain itu, bukalah hatimu untuk pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang berbicara kepada kita, sehingga kita memiliki hidup yang baru, karakter yang baru, dan sifat-sifat yang baru yang lebih menyenangkan hati Tuhan, yang lebih berkenan di hadapannya. Melalui karya Roh Kudus, Allah membentuk hati dan memimpin roh kita untuk taat kepada Tuhan, sehingga hidup kita menjadi baru, hidup kita menjadi lebih indah, sedap dipandang mata, dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Engkau berbicara kepada kami. Engkau menolong kami melalui firman Tuhan. Biarkanlah Tuhan, Engkau membentuk hati kami menjadi hati yang baru, yang disucikan dan dikuduskan,
membuka hati kami untuk Roh Kudus bertata, memimpin sepanjang hidup kami, setiap langkah dan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, sehingga hidup kami ini menjadi hidup yang baru, yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengar firman Tuhan, supaya hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin.